Seharusnya hari itu cuma jadi hari yang biasa. Dia lagi siaran langsung di live TikToknya, ngebahas kecantikan sambil ngobrol bareng temennya dan lagi megang boneka babi warna pink. Tapi beberapa menit kemudian, ada seseorang masuk ke dalam salonnya dan bertanya, "Apakah kamu Valeria?" "Ya, saya Valeria." Dan tiba-tiba dia tewas dan disaksikan oleh ribuan followers yang menonton live TikToknya. Live pun tiba-tiba mati dan dunia pun ikut terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Sebelum kalian lanjut nonton video aku, yang belum subscribe boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke guys, kali ini kita bakal bahas satu kasus yang lagi viral banget di X, #JusticeForValeria. Dan aku juga sempat penasaran sih, kayak apa sih sebenarnya ini kasus apa gitu, kenapa bisa seramai ini. Jadi ini adalah kasus tentang pembunuhan seorang influencer cantik asal Meksiko yang mirisnya ketika hari kematiannya itu justru posisinya dia ditembak oleh orang misterius dan dalam posisi dia sedang live di TikToknya. Dan aku sempat nonton potongan videonya ketika dia dan itu ngeri banget sumpah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas, ini dia pembahasannya. Valeria Marquez, seorang influencer cantik yang lagi naik daun asal Meksiko. Umurnya masih muda, masih 23 tahun. Dia lahir di Guadalajara, Jalisco, Meksiko. Dia terkenal di TikTok dan Instagram dan punya ratusan followers di TikTok dan Instagramnya. Sehari-hari dia bikin konten make up, konten beauty, daily life. Pokoknya vibes-nya tuh kayak cewek-cewek cantik yang independen banget gitu. Dan dia juga punya salon sendiri guys, namanya Blossom The Beauty Lounge. Sebenarnya aku tuh penasaran banget ya, kenapa dia sampai dibunuh gitu. Kayak apakah dia ada masalah gitu, atau dia lagi ada problem sama orang. Karena beberapa negara di luar negeri itu justru melegalkan kepemilikan senjata api. Makanya sangat cukup ngeri gitu pas dengar berita ini. Jadi di dalam video terakhirnya, di potongan video yang lagi beredar juga sekarang, cuman mungkin agak disensor ya bagian darah-darahnya, Valeria Marquez ini kelihatan lagi ngobrol nih sama temen di salonnya. Dia kelihatan pakai baju pink dan lagi megang boneka babi warna pink juga. Tapi kalau kalian nonton videonya dan kalian perhatiin mimik wajahnya, di situ tuh kelihatan banget kalau Valeria Marquez ini lagi dalam keadaan takut dan khawatir gitu. Dan dia juga sempat ngomong dengan nada yang cukup cemas ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam salonnya tempat dia live TikTok itu dan bertanya, "Apakah kamu Vale?" Dan dia menjawab, "Iya, saya Vale." Dan gak lama dari situ sebelum akhirnya live mati, dia ditembak. Aduh, aku kalau nonton videonya tuh bener-bener kayak ngeri banget gitu. Dia ditembak di bagian perut dan ketika dia sedang posisi seperti ini, megangin perutnya, dua kena kepalanya dan dia langsung di tempat. Dan aduh sumpah aku pas nonton videonya tuh bener-bener kayak gila, ini seriusan gitu. Ini tuh posisinya dia lagi live TikTok dan disaksikan sama banyak followersnya gitu. Dan gak lama dari situ tiba-tiba live TikToknya Valeria Marquez ini dimatikan oleh seseorang yang diduga itu adalah teman dari Valeria Marquez. Dan ketika masalah ini naik karena banyak banget nih hashtag di X yang hashtagnya tuh Justice for Valeria, Justice for Valeria. Dan disitu tuh aku mulai nyari tahu guys, aku mulai nyari tahu tentang kasus ini dan aku menemukan satu foto yang isinya tuh adalah kopi merek Starbucks yang isinya tuh bekas tangannya Valeria. Kayak gila gak sih? Kayak apa gitu motifnya sampai harus di tempat. Tapi guys, ternyata beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan ini terjadi, sebetulnya Valeria Marquez ini udah ada feeling kalau dia tuh akan dicelakai. Kenapa begitu? Karena beberapa jam sebelum terjadi ada dua orang yang datang ke salonnya Valeria ini dan mengirim paket yang isinya tuh barang mahal. Tapi karena dia tidak merasa itu milik dia dan posisinya juga dia lagi nggak di salon, makanya paket itu nggak diterima gitu dan dikembalikan. Bahkan menurut kesaksian staf yang ada di situ, Valeria ini sempat meminta kepada mereka untuk berjaga-jaga dan siaga gitu. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau ternyata bahaya itu datang secepat ini. Dan bahkan seperti yang aku bilang sebelumnya ya, ketika dia mulai siaran
siaran langsung di TikTok, itu tuh kelihatan banget kalau dia tuh lagi ketakutan gitu mukanya. Meskipun di situ dia sambil ngobrol dengan temannya ya, cuman dia seperti udah ada feeling gitu. Jadi guys, sebetulnya sampai sekarang belum ditemukan motif yang sifatnya tuh personal gitu. Dan polisi juga menduga kalau ini merupakan berencana yang dilakukan oleh bayaran. Dan mereka juga menyelidiki kalau sepertinya kasus Valeria Marquez ini ada hubungannya sama kasus yang terjadi oleh seorang mantan anggota Kongres yang terjadi beberapa jam sebelum kejadiannya Valeria Marquez ini. Apalagi di wilayah Jalisco ini ya, wilayahnya Valeria Marquez, khususnya di wilayah Zapopan, bisa dibilang wilayah ini tuh berada di bawah pengaruh kartel generasi barunya Jalisco. Dan metode oleh bermotor ini telah menjadi pola yang sangat umum di wilayah tersebut. Dan ini bukan hal baru di Meksiko. Bisa dibilang mungkin ini dugaan kuatnya adalah kasus Valeria Marquez ini motifnya tuh karena feminida guys. Kelompok-kelompok yang mungkin membenci perempuan atau menindas perempuan. Mungkin targetnya adalah perempuan-perempuan berpengaruh. Tapi ini sebetulnya konspirasi aku aja ya, karena kan bisa dibilang kalau dilihat dari sosial medianya, Valeria Marquez ini tuh sangat positive vibes gitu, dan bisa memberikan semangat feminisme gitu untuk para perempuan di Meksiko. Sampai sekarang juga polisi belum tahu pasti ya apa motifnya, karena seperti yang aku bilang tadi, dugaan awalnya itu ini adalah berbasis gender guys. Jadi aku mikir kan, berarti kalau kayak gitu Meksiko ini tidak aman dong untuk para perempuan. Untuk selengkapnya mungkin kalian bisa googling lah ya, karena memang problem tentang masalah gender di Meksiko ini tuh udah bukan jadi hal baru, dan korban itu cukup banyak. Bahkan tidak jarang dari mereka, para korban itu tidak mendapatkan keadilan. Sebetulnya gimana ya, ini kalau menurut aku lumayan susah sepertinya pemerintah mengatasi para kartel-kartel ini, karena mereka kan cukup berbahaya dan pengaruhnya juga cukup besar. Jadi sepertinya permasalahan kayak gini tuh lumayan sulit diatasi gitu. Tapi ya mudah-mudahan cepat ada solusinya ya, karena kalau ini terjadi selama bertahun-tahun, ini bisa bahaya banget buat para perempuan yang tinggal di sana. Valeria Marquez ini bukan hanya sekedar influencer di sosial media. Dia juga pernah jadi Miss Rostro di tahun 2021. Dia juga membangun bisnis salonnya itu dari nol. Bahkan pelanggan salonnya tuh sering bilang kalau Valeria Marquez itu sosok yang baik, yang cantik, yang ramah, yang hangat, friendly, dan selalu membantu perempuan lain untuk tampil percaya diri gitu. Dia juga aktif banget nih buat bikin konten tentang self love gitu. Banyak perempuan di sana yang bilang kalau sosok Valeria Marquez ini tuh role model buat mereka. Makanya ketika video live itu viral dan hashtag Justice for Valeria ini naik di X, ratusan ribu orang pun meminta keadilan untuk Valeria. Video itu sempat tersebar guys, tapi akhirnya dihapus oleh semua platform karena dianggap melanggar pedoman kekerasan. Tapi kalau yang aku lihat ya, di TikTok sebetulnya masih ada video-videonya, cuman mungkin rada di blur aja gitu. Sampai para aktivis perempuan di Meksiko itu banyak yang angkat bicara dan turun tangan dalam masalah ini. Mereka bilang kalau Meksiko harus segera mencari solusi dan penanganan yang serius soal perlindungan perempuan di sana. Oh ya guys, jadi tentang permasalahan dari Meksiko soal permasalahan gender ini, kalau menurut data resmi dari INEGI, BPS-nya Meksiko, itu tuh datanya menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Meksiko mengalami kekerasan serius sepanjang hidup mereka. Bayangin 1 dari 3 perempuan di Meksiko selalu mengalami kekerasan bahkan ancaman nyawa di negaranya sendiri. Ini harusnya jadi masalah yang serius sih, sumpah. Karena yang kita lihat ya, beberapa negara yang melegalkan kepemilikan senjata api, itu tuh bisa jadi bahaya banget dan berpotensi bisa disalahgunakan. Apalagi kalau kondisi posisinya di wilayah tersebut itu banyak kartel-kartel yang berpengaruh. Ini jadi susah dan berat banget ya kelihatannya. Dan kasus Valeria Marquez ini bukanlah kasus yang pertama terjadi di Meksiko tentang permasalahan gender, dan mungkin bukan yang terakhir juga kalau pemerintah di sana tidak segera mencari solusinya. Valeria Marquez ini bukan cuman kehilangan seorang influencer guys, tapi juga peringatan bahwa betapa bahayanya menjadi seorang perempuan yang vokal dan mandiri di negara yang belum sepenuhnya aman. Semoga kasus ini bisa ngebuka mata kita semua ya, tidak cuman untuk Meksiko, tapi ini untuk kita juga, bahwa keamanan perempuan itu adalah hak
dan bukan opsi. Ingat ya, hak bukan opsi. Kita doakan bersama-sama semoga Valeria Marquez bisa beristirahat dengan tenang, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, dan kita bisa petik pelajaran dari sini guys, bahwa keamanan dan perlindungan perempuan di dunia juga bahkan belum bisa dijamin keamanannya. Oke guys, jadi itulah cerita singkat dari kasus Valeria Marquez yang amat sangat miris ketika aku pelajari tentang kasus ini. Gila sih, seseorang yang punya power di sosial media harus kehilangan nyawa dalam keadaan dia sedang live TikTok dan disaksikan oleh ribuan followersnya. Dan gila, itu pas ya guys, aduh ya Allah, ngeri banget gitu, serem banget sumpah. Gila. Oke guys, jadi kalau misalkan ada info dari aku yang salah atau kalian mau nambahin tentang kasus ini beritanya, kalian boleh banget share dan komen di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kamu tentang video ini dan nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kasih tahu aku dong next video aku harus bahas apa ya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.